Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang... Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya mengajak kita membaca dari Lukas 10 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudara, saya percaya Marta dan Maria sangat mengasihi Tuhan. Dan ekspresi kasih mereka kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Marta, dia memiliki kelebihan suka melayani. Dia orangnya rajin. Saudara, kalau membaca Yohanes pasal yang ke-12, di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus kembali diundang dalam sebuah perjamuan di rumah Lazarus, kakak daripada Marta dan Maria. Dan di sana kita bisa baca bahwa Marta tampil sekali lagi sebagai seorang yang melayani, saudara-saudara. Jadi dia punya karunia hospitality. Dia orangnya rajin, dia orangnya senang melayani banyak orang. Jadi itulah kelebihannya. Dan dengan kelebihannya, dia ingin menyenangkan Tuhan. Itulah ekspresi kasihnya. Sangat baik sekali. Tetapi kemudian itu menjadi masalah karena ketika dia sibuk dengan pekerjaannya untuk melayani Tuhan, fokusnya mulai beralih bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada pekerjaannya. Tuhan bukan lagi pribadi yang penting untuk saat itu, tetapi sekarang pekerjaannya yang lebih penting daripada kehadiran Tuhan. Dan saudara bisa perhatikan, ketika kita mulai sibuk dengan segala pekerjaan kita, ketika fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, maka fokusnya mulai beralih kepada diri kita sendiri. Sekarang kita bukan lagi memperdulikan Tuhan, tapi kita memperdulikan diri kita sendiri. Itu sebabnya Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Jadi sekarang dia bukan lagi memperdulikan Tuhan, tapi dia ingin diperdulikan oleh Tuhan. Dan ini menjadi masalah, saudara-saudara. Dan ini saya lihat bahwa, ini saya sebut dengan sindrom Marta, yaitu sindrom di mana banyak orang ingin diakui, ingin dihargai lebih daripada Tuhan sendiri. Saya memperhatikan saudara, setiap kali kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, maka kita akan mulai terfokus kepada diri kita sendiri. Dan pada waktu kita terfokus kepada diri kita sendiri, kita mulai menuntut, kita ingin diperhatikan, kita ingin diakui, kita ingin dihargai oleh orang lain. Dan itulah yang terjadi pada Marta. Sebaliknya dengan Maria. Kalau Marta, dia mengundang Yesus di rumahnya. Maria memilih mengundang Yesus di hatinya. Marta melayani Tuhan dengan prestasinya. Maria melayani Tuhan dengan relasi yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia fokus untuk melayani Tuhan lewat relasinya, saudara-saudara, dia menikmati damai, sejahtera, dan sukacita. Ketika Marta sebaliknya memilih melayani itu dengan prestasinya, dengan segala kesibukannya, justru dia mulai diliputi oleh rasa khawatir. Tuhan berkata, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal satu saja yang penting." Pada hari ini saudara-saudara, kalau kepada kita diperhadapkan antara memilih prestasi atau relasi, pilihlah relasi terlebih dahulu. Pilihlah persekutuan dengan Tuhan terlebih dahulu dibanding semua kesibukan dan pekerjaan kita. Karena saya percaya orang-orang yang mengutamakan relasi lebih daripada prestasi, orang itu akan menikmati keberhasilan karena Tuhan yang menolong dia, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan dalam Matius pasal ke-6, dikatakan, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi Tuhan meminta kita supaya kita mengutamakan persekutuan kita dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bersekutu dengan pribadi Tuhan. Maka yang selebihnya, semua pekerjaan kita itu akan dibantu oleh Tuhan, sehingga kita bisa menikmati keberhasilan dalam semua hal yang kita lakukan. Pagi hari ini sekali lagi saudara, sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita bangun sebuah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sama seperti Maria duduk di kaki Tuhan, dia membiarkan Tuhan yang melayani hatinya sehingga jiwanya terpuaskan. Saya percaya ketika jiwa kita telah terpuaskan dengan kehadiran Tuhan, maka untuk selanjutnya yang lainnya Tuhan akan buat berhasil dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Semua kemurahan dalam hadirat